Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Wahid Hasim Surabaya, khususnya kelas 12, baik program keahlian multimedia AKL dan OTKP. Alhamdulillah, birahmatillah wa bi'aunillah, kita semua masih ditakdirkan oleh Allah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangan dan jeripaya beliau kita semua bisa membedakan yang benar dan yang salah. Anak-anakku, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan materi Al-Quran dan hadis, yaitu yang akan Pak Ubay sampaikan adalah Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi Allah sampaikan di sini, dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam itu bisa menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, namun hanya bagi orang yang berakal dan akalnya dipakai dengan baik, akalnya difungsikan dengan maksimal. Bagi mereka yang tidak pernah memikirkan dan akalnya tidak dipakai untuk hal-hal terkait dengan penciptaan Allah, maka tidak akan mungkin orang itu bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pentingnya kita memikirkan ciptaan Allah, tentang kekuasaan Allah? Maka jawabannya sangat penting sekali. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah bisa menciptakan segala sesuatu yang di luar kendali manusia, yang di luar pemikiran manusia, maka tentu dengan itu semua kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertambah. Oleh karena itu, mari kita pikirkan proses penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, sesuatu yang luar biasa yang Allah ciptakan. Ketika di siang hari Allah sinari alam semesta ini dengan matahari, ketika sudah sore hari mataharinya Allah tenggelamkan, lalu kemudian diganti dengan datangnya rembulan. Itu sesuatu yang luar biasa yang tidak ada satu manusia di belahan bumi manapun bisa melakukan itu. Bahkan yang namanya Fir'aun, yang Fir'aun ini mengaku-ngaku sebagai Tuhan, tidak bisa merubah matahari yang semula terbitnya dari arah timur lalu kemudian terbenam di arah barat. Oleh Nabi Musa ditantang untuk terbit dari barat dan kemudian tenggelam di arah timur, tidak bisa. Makanya patut bagi kita, sepantasnya bagi kita untuk memikirkan tentang proses penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kesimpulan dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 ini, yang pertama, orang-orang kafir Quraisy selalu mengada-ngada dalam bertanya yang niatnya hanya ingin memojokkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kerjaannya orang kafir Quraisy itu selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang mereka sendiri sebenarnya sudah tahu. Lalu kemudian masih bertanya kepada Nabi Muhammad, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk memojokkan Nabi Muhammad SAW. Hal yang seperti itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Itu namanya mujadalah. Menanyakan sesuatu yang sudah tahu jawabannya kepada orang lain, yang niatnya untuk memojokkan atau ingin mempermalukan, itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Misalnya, kalian sudah tahu jawabannya, lalu kemudian masih ditanya kepada bapak ibu gurunya, tujuannya
agar supaya bapak ibu gurunya tidak bisa menjawab, dan kemudian ketika tidak menjawab dikatakan bapak ibu gurunya tidak tahu, itu adalah perbuatan yang tercela di dalam agama Islam. Itu namanya mujadalah. Yang Allah perintahkan itu fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian semua kepada orang yang lebih tahu apabila kalian tidak tahu. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan sampai kemudian masih ditanyakan. Itu namanya mujadalah. Tidak boleh di dalam agama Islam. Itu adalah kesimpulan yang pertama dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. Lalu kemudian yang kedua, anak-anakku, kesimpulannya, untuk menunjukkan kebesaran Allah cukup dengan cara melihat dan merenungkan ciptaannya. Allah itu sangat luar biasa. Bagaimana untuk mengetahui keluar biasaannya Allah itu? Maka kita lihat segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Lihatlah langit, Allah ciptakan tanpa tiang satupun. Lihatlah bumi, Allah ratakan dengan menggunakan alat berat. Lihatlah ciptaan-ciptaan Allah yang Allah ciptakan tidak melalui bantuan manusia. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lihatlah beberapa pemandangan di bumi ini, di alam semesta ini. Sungguh luar biasa ketika kita berkunjung, berwisata ke suatu tempat. Sesuatu yang indah itu ciptaan Allah. Dan kemudian bisa merenungkan ciptaannya. Renungkan ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan unta. Bagaimana Allah menciptakan sapi. Menciptakan hewan-hewan yang lain. Apalagi menciptakan manusia. Yang Allah sampaikan, manusia itu Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk dan rupa yang paling bagus. Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih baik dan lebih bagus daripada manusia. Oleh karena itu, patutlah bagi kita sebagai manusia untuk bersyukur atas anugerah ciptaan terbaik dari Allah ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah, lalu kemudian kandungan Al-Quran surah Ali Imran yang ketiga, yaitu diusahakan dalam merenungkan ciptaan Allah sampai ada sentuhan batin yang dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merenungkan ciptaan Allah itu tidak hanya sekedar dilihat lalu kemudian direnungkan lewat begitu saja, akan tetapi perintah dari Nabi Muhammad SAW sekiranya menyentuh batin kita sehingga renungan itu ada dampak positifnya yang sekiranya menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ini mungkin pelajaran Al-Quran hadis yang terakhir di semester Gasal. Nanti akan mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Silahkan belajar dengan baik. Baik itu aspek Al-Quran hadis, aswaja, ataupun bahasa Arabnya, silakan dipelajari dengan sebaik mungkin, dengan tujuan nanti ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang barakah, yang manfaat, sehingga juga bisa menjawab beberapa soal yang akan diujikan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.